Tidak ada satupun kehidupan di dunia ini yang lebih manis, yang lebih indah, dan menggembirakan daripada kehidupan yang di dalamnya terdapat percakapan yang berkelanjutan dengan Allah. Shalom. Kita masih di awal tahun dan saya percaya sekali saudara sangat diberkati dengan pengajaran minggu lalu. Saya pun meresapinya. Mendengar suara Allah adalah tema kita memulai tahun ini. Penting sekali mendengar suara Allah. Dan saya harap bahwa saudara bukan hanya mendengar pengajaran yang kemarin, tapi miliki rekamannya supaya kita mendengar ulang-ulang, khususnya buat kita jemaat di Ambon. Tujuannya supaya dia menjadi gaya hidup kita. Artinya setiap jemaat punya satu pengalaman berbicara dan mendengar suaranya. Itu yang saya harapkan, itu satu yang indah banget bagi kita semuanya. Nah, jadi saya bukan mau membuat satu khotbah baru, tapi saya seperti mempertebal aja apa yang kita dengar dari pengajaran minggu lalu itu. Pandangan umum kalau kita bilang mendengar Allah berbicara, mereka akan terkejut. Wow, dengar Tuhan. Kamu siapa bisa dengar Tuhan? Kesan seketika seakan-akan masuk akal. Tapi itulah sifat dosa manusia, itulah sifat kita yang sudah jatuh, sehingga kita menganggap itu satu yang gak mungkin untuk dengar suara Allah. Nah, sebaliknya, bagi saya itu satu pandangan orang-orang yang sombong. Kenapa saya bilang sombong? Karena memang kita diciptakan untuk mendengar suara Allah. Ketika manusia pertama, Adam, diciptakan, tercatat di Alkitab bahwa Adam bukan hanya mendengar Allah, Adam pun berbicara dengan Allah. Mereka bertukar pandang. Tuhan berbicara dengan manusia, manusia berbicara. Tuhan bicara, Adam mengerti. Adam berbicara, Tuhan mengerti. Itu yang dibilang hubungan. Dan memang untuk itu manusia diciptakan. Tuhan menginginkan satu keintiman, satu hubungan. Karena Tuhan punya rencana besar untuk manusia. Waktu dia menciptakan, dia desain manusia. Nah, itu sebabnya mendengar suara Allah hari ini menjadi bagian penting gitu. Nah, kehidupan manusia menunjukkan bahwa kita membutuhkannya. Bayangkan saudara, begitu Adam menolak itu, maka sistem manusiawi tidak berfungsi dengan baik. Waktu Adam menolak untuk mendengar suaranya. Disitulah kita kenal dengan dunia yang jatuh. Kalau saudara baca Alkitab, saudara melihat manusia terpurusuk, jatuh. Mereka sama sekali, mereka menjalani hidup tanpa lagi mendengar suara Allah. Jadi semacam ada satu pintu yang tertutup. Sehingga manusia hanya menjalani berdasarkan pikirannya, kehendak bebasnya. Itu dia. Nah, bukankah lebih congkak lagi dan sangat berbahaya jika kita menempuh eksistensi manusia sebagai manusia tanpa mendengar suara Allah. Itu yang terjadi dengan sejarah manusia sejak Adam jatuh. Saudara akan baca dari dosa kecil ke dosa besar dan dosa ke dosa, dosa ke dosa. Kenapa? Karena kita nggak mendengar lagi suaranya. Kita mengikuti apa yang kita pikir, apa yang kita rasa. Gitu. Itu yang kemarin dibilang
Kita tidak bisa mendengar dengan hati. Nah, tapi setelah kita lahir baru, bagi orang percaya yang dilahirkan baru, pintu itu dibuka. Nah, seperti yang diajarkan minggu lalu, yaitu saudara bisa mendengar dengan hati. Karena itu nggak bisa bohong. Nah, beban hidup masa depan, kita nggak tahu kapan COVID ini berhenti. Tapi beban hidup kita masa depan menggelayati kita. Kita berdoa, kita bertanya. Dan apapun yang dihasilkan oleh keputusan dan pilihan-pilihan kita, itu menjadi tanggung jawab atau kesalahan kita. Kenapa? Seperti pengajaran kemarin, kita pakai pikiran atau kita mendengar pakai hati. Saudaraku, segala hal yang baik bisa lepas dari genggaman kita. Dan konsekuensinya, konsekuensi yang mengerikan, akan kamu pikul seumur hidupmu. Hanya karena kita berjalan dengan cara kita. Kita tidak lagi mendapat tuntunan dari dia. Apakah hari ini saya dan saudara sudah membuat pilihan yang bijak? Apakah ini yang Allah kehendaki? Itu pertanyaan kita, bukan? Nah, bagi saudara yang ikut suaranya, ada pilihan. Maukah kita jalanin konsekuensinya? Meskipun orang bilang, kamu bodoh. Sebagai orang muda mungkin, kita melakukan apa yang menyenangkan hati kita. Kita bahkan tidak sadar bahwa kita sudah membuat pilihan. Dan tahukah saudara, pilihan itu bisa menyulitkan kamu 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena pilihan yang tidak berdasarkan tuntunan Tuhan. Nah, tentu setelah nanti kita mengalami bencana, entah itu kecil atau besar, di situ kita baru belajar bahwa tindakan kita karena tidak mengikuti suara Allah. Baru di situ kita berteriak, Tuhan di mana? Seperti itu. Dan saya mau saudara tahu ini, bahwa kesempatan jarang kembali 2 kali. Disitulah saudara berseru, berteriak, coba memanggil Tuhan. Nah, saya mau kita tangkap ini bahwa Tuhan memang ciptakan kita untuk berhubungan, bersahabat dengan Dia, intim dengan dirinya. Gitu. Bukan sesaat, tapi sekarang sampai selama-lamanya. Dia mendesain kita untuk itu. Inilah pandangan kekristenan. Pandangan yang benar, yang dinyatakan sepanjang Alkitab. Saya mulai dari sejarah bangsa Israel. Kita baca Keluaran 29 ayat 45. Saya bacakan buat saudara. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini keputusan Tuhan. Tuhan bicara sama Musa. Siapa Israel pada zaman itu? Budak. Mereka nggak bisa dengar. Mereka nggak tahu suara Allah. Tapi lewat Musa, Tuhan bicara. Artinya dia rindu mereka-mereka ini menyadari, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 46,
maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Lihat, ini isi hatinya. Dan karena ini tertulis di dalam Alkitab, ini bisa juga jadi suara Tuhan buat saudara. Kata mereka itu bisa buat kita. Ini. Jadi kerinduan Tuhan tidak hanya di musim dulu. Gitu. Tuhan tidak terbatas. Berarti dia tidak terbatas dalam segala hal. Hari ini dia masih merindukan setiap orang untuk bisa mendengar suaranya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Luar biasa. Anehkah ini? Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Dan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini pernyataan kalau Tuhan bisa buat itu dengan Musa, Tuhan juga mau buat itu dengan kita hari ini. Wow. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi ini Tuhan bicara di kemah dengan Musa. Dia bilang, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saya mengambil ayat ini karena saya melihat bahwa generasi berikutnya Joshua, waktu dia melihat pengalaman Musa dengan Tuhan, dia seperti dia nggak mau tinggalkan itu. Dia juga mengalaminya. Sebab itu ketika Musa meninggalkan kemah, ketika semua orang meninggalkan kemah, Joshua nggak mau. Joshua terus berlutut di kemah itu. Seakan-akan Joshua bilang, Tuhan, jangan cuma buat Musa. Saya juga mau, Tuhan. Wow. Sekarang kita ke perjanjian baru. Nah, saya sengaja ambil ayat-ayat ini. Tujuannya supaya ayat menjelaskan ayat. Ayat menjelaskan ayat. Kira-kira begitu. Ibrani 13 ayat yang kelima dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Stop dulu. Saudara bisa lihat kata uang di situ. Kata yang dipakai adalah mamon. Nah, mamon itu kalau saya terjemahkan artinya gini, Allah saingan. Jadi gini, mungkin kita mengaku Kristen, kita bilang kita anggota gereja, kita anak-anak Allah. Tapi ada satu yang menjadi penghalang kita mendengar dia, yaitu ada Allah saingan di dalam kita. Makanya Tuhan bicara, jangan menjadi hambanya. Lalu dia jamin, sebab aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maukah kamu percaya dalam situasi COVID yang begini menyulitkan secara ekonomi, secara emosi, secara yang lain? Maukah kita pegang firman ini? Saya mau kembali ke khotbah yang minggu lalu oleh Pendeta Risendo. Bisakah kamu mendengar dengan hati bahwa yang lain gak bisa menguasai saya? Karena firman ini berkata, Allah yang bicara, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Nah, setelah kita mendengar jaminan dari Tuhan, ini keputusan kita. Dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini luas. Semua apa yang di depan saudara yang menakutkan apapun, saudara bisa taklukkan semua itu dengan firman ini.
Jadi lihat, Allah berbicara dengan masing-masing kita dengan tepat. Itu Allah, karena Dia yang bicara. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terwujud? Orang yang hidup dengan informasi yang salah tentang hal ini, gak mengerti realitas kehadiran Allah dalam segala keputusan yang membentuk hidup mereka. Mereka gak ngerti. Nah, sering kita melewatkan persekutuan ilahi yang konstan, ya, yang menjadi dasar bagi jiwa kita. Kita berpikir bahwa Tuhan nggak mau ngurus hal-hal yang kecil, dia cuma hal-hal yang besar aja. Nah itu dia. Gitu. Tidak ada satupun kehidupan di dunia ini yang lebih manis, yang lebih indah, dan menggembirakan daripada kehidupan yang di dalamnya terdapat percakapan yang berkelanjutan dengan Allah. Bayangkan saudara bangun tidur, saudara komunikasi dengan Tuhan, selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Langsung saudara sudah dapat petunjuk, dapat bimbingan. Ngapain hari ini? Keputusan yang kemarin baru dipikirkan, bisa nggak saya bilang ya atau tidak? Bayangin betapa indahnya. Ya, wow. Hanya mereka yang memperhatikannya akan mengalaminya, karena mereka memahaminya. Saya kembali anjurkan, ya, adalah kita melakukan semua ini demi satu prinsipnya, bukan karena takut. Saya harus dengar Tuhan, kalau enggak saya masuk neraka. Bukan gitu. Kita kejar itu hanya satu prinsipnya. Kasih. Kita punya Allah yang maha kasih. Karena memang Allah menghendaki kita melakukannya dengan kasih. Gitu. Jadi kalau Tuhan bilang itu penting, memang penting, saudara. Lukas 12 ayat yang ke-6. Ini Tuhan kasih satu gambaran supaya kita dalam keraguan, dalam kita melihat dunia ini, kehidupan secara global. Di firman ini Tuhan kasih gambaran buat kita. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Ya, sungguh pun demikian. Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Wow, burung pipit yang gak bisa ngomong seperti manusia. Dibilang tidak ada seekor pun yang dilupakan Allah. Dia 5 ekor, ya, dijualnya, dibilang di sini 2 duit. Artinya murah banget, gitu. Nah, Tuhan kasih satu perumpamaan yang begitu paradoks. Dia kasih perumpamaan kita dengan burung pipit. Nah, terus ayat 7 bilang gini. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Wow. Kita pun gak tahu berapa. Tapi Tuhan yang ciptakan kita bilang terhitung semuanya. Baru dia bilang ini. Karena itu, jangan takut. Saya percaya saudara bukan baru pertama kali dengar firman ini. Tapi kenapa ini diulang? Supaya saudara memilih untuk percaya. Jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saya sudah katakan, kita tidak tahu apa yang ada di depan. Sampai kapan? Bagaimana masa depan kita? Tapi ayat ini memberi kamu mata untuk melihat ke depan. Untuk berani melangkah ke depan. Mereka, kita, yang
tidak mempunyai hubungan spirit atau roh dengan Tuhan, sering berpikir bahwa memang Tuhan tidak mau hal-hal yang kecil. Aduh, apa-apa ngadu sama Tuhan. Aduh, kamu bikin repot Tuhan. Nah, coba lihat. Itu yang saya bilang cacat logika. Kita pikir Tuhan tuh seperti kita. Gitu. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan, kita diberitahu. Tuhan sedang bilang, nggak peduli masalahmu sepele seperti apapun. Saya mau terlibat di dalamnya. Itu Tuhan yang saya kenal. Itu Tuhan yang saya layani. Wah, Tuhan ingin ikut serta dalam segala lini kehidupan kita. Saya mau bilang begini. Lihat, Tuhan tidak terbatas. Tangkap ini. Lautan ada batasnya. Samudra ada batasnya. Alam semesta semua ada batasnya. Tuhan tidak terbatas. Tanpa batas. Berarti gini, seluruh karakter sifat Tuhan juga tanpa batas. Siapa kita mau membatasinya? Kasihnya tak terbatas. Kesabarannya tidak terbatas. Sayangnya tidak terbatas. Kepeduliannya tidak terbatas. Semua tidak terbatas. Lihat itu. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita diberitahu bahwa dia peduli dengan kita. Dia sangat mencintai kita. Sampai rambut di kepalamu pun dia tahu jumlahnya. Nah, saudara, lihat detil-detil kecil itu. Dia peduli. Nah, sekarang kita tanya, Pak, bagaimana melatih supaya saya bisa dengar suara Tuhan? Saya mau bilang, seni mendengar suara Tuhan adalah salah dengar. Ya itu tadi, karena apakah kita pakai hati, atau kita pakai pikiran, pakai logika maksud saya. Nah, cuman begini, saya perlu jelaskan, bedanya salah dan dosa. Kita buat salah itu nggak apa-apa, kita jadi pinter. Waktu kamu sedang mengerjakan satu tugas, kamu ada dalam track itu. Terus kamu buat salah, nggak apa-apa. Tapi kamu tetap ada di dalam tracknya. Nah, tinggal kita mempelajari kenapa ya salah ya. Oh, karena saya ini, kelebihan ini, kurang ini, lalu kita perbaiki. Dan kita tetap ada di dalam track itu. Itu kesalahan. Kalau dosa itu artinya gini, miss the mark, melenceng dari sasaran. Jadi dosa itu gini, kamu tidak ada di dalam track. Ya udah benar-benar kacau. Kalau salah, kamu masih ada di dalam track itu. Nah, jadi saya bilang tadi, seni mendengar Allah adalah salah dengar. Sebenarnya karena memang kita hidup di dunia yang jatuh. Terlalu banyak suara yang kita dengar. Sekarang untuk membedakan ini Tuhan apa bukan, nah saya kembali ke pelajaran Risendo kemarin. Latih mendengar dengan hati. Hati yang mana? Hati yang sudah diubahkan. Hati yang ada Roh Kudus di dalamnya. Christ in me, the hope of glory. Saya tutup dengan ayat Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Ini mengingatkan saudara dua pengajaran dari Pendeta Rulang dan kemarin Pendeta Risendo Maulani. Gembala yang baik. Ingat tadi saya bilang baik, tidak terbatas. Karena gembalanya Tuhan yang tidak terbatas. Saya teruskan. Aku gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Saudara nggak usah lapor absen ke Tuhan. Tuhan tahu nama kamu. Terus, domba-dombaku mengenal aku. Maukah saudara ada di dalam posisi sebagai domba yang mengenal suaranya? Bagi kita yang mengenal dia, kita akan tersenyum memandang hari depan kita.
Kenapa? Karena Dia yang pegang kendali kehidupan di dunia dan di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.